Safar dan tafsir memang memiliki kesamaan makna. Maknanya itu sama-sama al-idah wal bayan, memiliki arti mengungkap, menjelaskan, menyibak. Tafsir artinya seperti itu. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kurang mengerti, kita kurang paham, maka dijelaskan oleh ulama. Hal-hal yang masih belum jelas, maka saat itu digamblangkan oleh ulama. Ini arti dari tafsir. Begitu juga safar. Safar kok bisa memiliki arti yang sama? Menyibak, menjelaskan, kemudian mengungkap. Orang Arab mengatakan kalau mau melihat sifat asli seseorang, temani dia saat apa? Safar. Sifat aslinya muncul. Yang pelit itu kelihatan. Nah, kalau biasanya jamaah Allah Subhanahu wa taala makan bayarin, oh ya oke, bayar. Tapi kalau kita mau melihat sifat asli ketika safar, kalau memang dia itu pelit, nggak mau ngeluarin apa? Ngeluarin duit. Kalau bisa makan bayar masing-masing. Nah, kalau bisa dibayari lebih apa? Lebih bagus. Sifat asli akan kelihatan. Orang yang suka mudah marah akan terlihat. Maka dari itu, jamaah Allah SWT, para salafus saleh, kalau mereka sedang safar, mereka sebisa mungkin memperlihatkan sifat terbaik yang dia miliki. Karena saat safar itulah di mana dia akan dinilai oleh orang lain. Nah, orang lagi safar itu Rasulullah menyebutkan as-safar qit'atun minal adab. Yang namanya safar itu termasuk bagian dari siksaan, begitu. Hal yang memberatkan. Senikmat-nikmatnya perjalanan pasti badan apa? Capek. Orang kalau lagi capek biasanya tidak bisa berpikir apa? Dengan jernih, dengan baik. Emosinya itu akan lebih mudah apa? Keluar. Berat untuk menahan. Nah, ada seorang salaf, jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang itu ketika diajak safar dengan beliau nggak ada yang mau. Bayangkan, bukan karena akhlaknya buruk, karena saking baiknya akhlaknya. Nah, ini harus dicontoh, begitu. Saking baiknya akhlaknya. Jadi setiap tahun beliau itu haji, selalu meminta orang untuk menjadi teman perjalanannya, tapi diberikan syarat. Gratis, nggak usah bayar, hajinya beliau yang bayar, keperluannya disediakan, dan beliau yang membantu mempersiapkan semua keperluannya. Masak dimasakin, makan disuapin. Oh enggak, yang ini berlebihan. Sampai seperti itu. Sampai-sampai orang itu merasa malu, sudah gratis, diladeni, semua dibayari, keperluan, sampai duit dikasih. Siapa yang nggak mau? Sekarang haji berapa? Tahu haji berapa jemaah? 250 sampai 300 juta. Bayangkan. Karena kalau di sini ada orang yang baik, boleh saya siap menemani beliau haji. Bayari saya. Ada? Nggak ada. Sampai orang yang diajak itu pasti nggak akan mau untuk diajak 2 kali. Tahun selanjutnya diajak, ayo kita safar lagi haji. Wah, tolong cari orang lain, jangan saya. Bukan karena akhlaknya buruk, karena apa? Malu sekali dengan orang yang sangat bagus sekali akhlaknya. Nah, tafsir dan apalagi tadi? Tafsir dan apa? Tasfir memiliki kesamaan makna. Selanjutnya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, tafsir secara garis besar ada 2 macam. Yang pertama namanya adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir yang mana tafsir tersebut itu jamaah Allah Subhanahu wa taala rujukan utamanya adalah naqli, baik itu dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataannya sahabat, perkataan para salafus saleh, ataupun dari bahasa Arab. Namanya tafsir apa tadi yang pertama? Belum ada semenit jamaah. Oh, ini udah nggak fokus, udah pulang kita, yuk makan dulu nih, nanti lanjut lagi. Bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Kemudian yang kedua tafsir bil ra'yi, yang lebih banyak menggunakan akal, logika. Biasanya menggunakan pembahasan khusus, seperti misal contoh jamaah Allah SWT fokus kepada pembahasan terkhusus, balaghah, ilmu bahasa, nahwu, sharaf. Nah, ini namanya tafsir bil ra'yi. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sambil nanti kita bahas. Kita masuk surah An-Naba.
Sebagai faidah tambahan wawasan untuk jamaah, penamaan surah di dalam Al-Quran ini merupakan bentuk tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus berdasarkan pada dalil, baik Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkannya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan. Enggak boleh kita bikin nama surah sendiri. Begitu. Misal contoh ikhwan Allah Subhanahu wa taala surah An-Naba. Kita mengenal surah An-Naba dan juga dikenal dengan surah Amma. Boleh kita menyebutkannya An-Naba, boleh juga menyebutkannya apa? Surah Amma. Boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah. Seperti misal contoh surah Al-Ikhlas. Boleh kita menyebutnya surah Al-Ikhlas, juga boleh kita menyebutnya surah apa? Kulhu. Ini Kulhu ini ada cerita lucu jamaah. Ini ceritanya Gus Dur, Mbah Gus Dur yang cerita, bukan saya. Mbah Gus Dur yang menyampaikan. Rahimahullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Beliau itu cerita masalah surah Kulhu. Memang boleh, surah Kulhu itu memang dikenal. Bahkan yang menamakan Kulhu itu ikhwan Allah SWT, Rasulullah SAW sendiri. Nah, beliau itu bikin anekdot ikhwan Allah SWT dengan mengatakan, jadi cerita, ada dua orang itu datang mau ngelamar. Ketika datang mau ngelamar, pas dia masuk lah ternyata temennya ke situ juga sama-sama tujuannya mau ngelamar. Wah, berarti pasti ada apa? Persaingan. Nah, bapaknya tanya, kamu begini. Oh ya, kamu namanya siapa? Nama saya Anas, Pak. Oke, namamu Anas. Karena namamu Anas, kamu baca surah yang sama dengan namamu dalam Al-Quran. Oke, dia baca. Yang satu lagi namanya Imron. Itu permasalahan. Jadi masalah namanya siapa? Imron. Kalau Luqman masih mending, ini namanya Imron. Oh, panjang banget. Akhirnya dia bingung, waduh ini Luqman aja nggak hafal saya, apalagi Imron. Akhirnya tanya, nama kamu siapa? Wah, nama saya Kulhu, Pak. Nama saya Kulhu. Biar mudah. Nah, ikhwan Allah SWT, penamaan surah ini tauqifiyah. Nggak boleh kita menamakan sendiri. Misal contoh di surah Al-Ikhlas, disebut Al-Ikhlas, disebut sebagai surah Kulhu. Ketika kita menggunakan nama lain, kok ternyata tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak diperkenankan. Misal contoh di situ ikhwan Allah SWT kita dapati ada kata ahad, qul huwallahu ahad. Oh, kita namakan, waduh, saya cuman hafalnya surah Al-Ahad loh. Apa surah Ahad itu? Ternyata dia sendiri yang menamakan surah tersebut, maka tidak diperbolehkan. Surah dalam Al-Quran penamaannya itu tauqifiyah, sudah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Nggak boleh kita menamakan sendiri. Nah, begitu juga yang lagi rame ya, ada namanya surat apa? Pemusik. Mungkin teman-teman kita tahu ya, sebagian tahu. Ini juga sebenarnya kurang tepat karena secara makna ikhwan Allah Subhanahu wa taala penamaan tersebut juga kurang layak. Karena Al-Quran surahnya diberikan nama itu tauqifiyah, begitu juga maknanya pun ketika diterjemahkan juga harus makna yang memang disepakati oleh ulama penamaannya. Bahkan sampai seperti itu, meskipun hanya sekedar terjemahnya. Karena kalau boleh diterjemahkan dengan pendekatan hermeneutika, repot. Misal contoh surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu artinya asap, tapi orang Arab zaman sekarang menyebutkan dukhan itu bukan cuma untuk asap, kabut, enggak. Rokok pun bahasa Arabnya apa? Dukhan. Makanya kita ngomong, coba kamu baca surat rokok. Enggak ada surat rokok. Zaman dulu enggak ada rokok, kan begitu. Maka kurang tepat. Meskipun zaman sekarang ada perubahan makna. Dukhan bukan hanya asap, kabut, tapi juga apa? Rokok. Nah, ikhwan Allah SWT, penamaan surat dalam Al-Quran biasanya yang pertama diambil dari ayat pertama yang ada di surah tersebut. Hampir semuanya seperti itu. Diambil di penggalan awal surah tersebut. Seperti misal Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas boleh juga disebut sebagai Qulhu. Diambil di awal surahnya. Ayat yang paling pertama. Seperti Al-Masad. Ini teman-teman bingung nih Al-Masad. Al-Lahab. Baru tahu kan? Al-Lahab. Diambil dari penggalan awal ayatnya, yaitu apa? Tabbat.
Kita boleh mengatakan surah Al-Masad atau Al-Lahab adalah surah Tabbat. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Atau diambil salah satu penggalan kata yang ada pada surah tersebut, tapi bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menentukan Allah dan Rasulnya lagi. Seperti misal contoh ikhwan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Masad, karena di situ ada kata fi jidha hablum mim masad. Atau juga disebut juga sebagai Al-Lahab, karena di situ ada kata lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bisa jadi penamaannya itu tidak diambil di awal ayatnya atau salah satu kata yang ada dalam surah tersebut. Memang sudah ditentukan sendiri oleh Allah SWT dan Rasulnya. Seperti teman-teman hafal semuanya surah Al-Fatihah. Hafal atau nggak hafal? Ada nggak kata Al-Fatihah di depannya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Maka Rasulullah menyebutkan sendiri dengan menggunakan kata Al-Fatihah tersebut. Disebut sebagai Al-Fatihah pembuka karena Al-Quran dibuka dengan surah tersebut. Salat juga dibuka dengan surah tersebut, maka juga disebut sebagai suratu as-salah, yaitu surah yang selalu dibaca ketika seseorang itu salat. Selanjutnya, teman-teman dengan Allah SWT kita masuk. Masih lama, setengah jam lagi. Kita masuk, ikhwan dengan Allah SWT, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka perselisihkan tentang ini. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Selanjutnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita besar. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ulama di sini berbeda pendapat, apakah surah An-Naba atau surah Amma ini termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Sering dengar istilah Makkiyah, Madaniyah. Disebut Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah. Berarti dilihat berdasarkan dari waktu. Pokoknya sebelum Rasulullah hijrah, diturunkan di tempat manapun, maka disebutnya sebagai apa? Makkiyah. Dan ini yang paling banyak diambil oleh ulama. Kemudian yang kedua, surah Madaniyah, disebut Madaniyah, yang mana surah tersebut itu diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Dan kedua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk surah Makkiyah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, surah Makkiyah itu punya ciri-ciri secara tekstual. Yang pertama, surah tersebut itu ayatnya pendek-pendek. Ini yang pertama. Sudah? Kemudian yang kedua, pertama pendek-pendek. Yang kedua, bahasanya itu terasa lebih indah dikarenakan saat itu Al-Quran itu turun, salah satunya untuk memberikan tantangan kepada orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah SAW itu membuat-buat apa? Al-Quran. Maka mereka ditantang, coba kalau ada penyair yang terbaik yang ada saat itu yang mampu membuat semisal Al-Quran. Kalau nggak mampu, ya coba buatkan 10 surah. Kalau nggak mampu 1 surah. Kalau nggak mampu ya 10 ayat. Kalau nggak mampu 1 ayat saja. Sampai tantangannya diturunkan dan nggak ada yang apa? Yang berhasil. Ada yang mencoba bikin, tapi semua orang langsung sadar kalau itu jelas-jelas konyol, kan begitu. Al-fil, wa ma huwal fil. Gajah, apa itu gajah? Gajah itu telenganya lebar. Wah, ngapain? Ini bocil TK aja juga ngerti, ya kan? Ya terus apa yang mau diambil dari surah filnya yang dibuat
penyair tadi dengan surah Fil yang kita baca di dalam apa? Al-Quran. Kan jauh sekali. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ciri tekstual dari surah Makkiyah. Ketika kita mendapati ada kata kalla, ciri tekstualnya. Kalau kita ketemu dengan kata kalla, bisa dipastikan itu adalah surah apa? Makkiyah. Teman-teman nanti bisa dibuka di surah An-Naba aja, di juz An-Naba. Kalau ketemu dengan kata kalla, kemungkinan besar itu pasti surah apa? Makkiyah. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada ayat sajdah, ada ayat yang menunjukkan perintah untuk apa? Sujud. Ini semuanya adalah surah Makkiyah. Kemudian yang selanjutnya, secara umum, meskipun ada pengecualian cuma 1-2 surah, tapi secara umum, ketika menyebutkan tentang cerita Nabi dan Rasul, sudah, dan juga umat-umat yang menentangnya, seperti cerita Fir'aun dan yang semisalnya, kaum Ad, kaum Tsamud, bisa dipastikan itu adalah surah apa? Makkiyah. Kecuali beberapa surah seperti Al-Baqarah, meskipun di Al-Baqarah itu ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Adam, tapi tidak disebut sebagai surah Makkiyah, pengkhususan. Kemudian apabila ada kisah percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan iblis laknatullah, sudah, maka bisa dipastikan itu adalah surah Makkiyah. Kemudian secara garis besar apabila membahas tentang tauhid, tentang akidah, sudah, dan juga membahas tentang hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, bisa dipastikan juga itu adalah surah apa? Makkiyah. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka salah satunya tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Yang namanya hidup itu ya begini, kita hidup, makan, minum, kemudian punya keluarga, mati, kubur, selesai. Ini yang ada dalam pikiran mereka. Maka salah satu dakwah pertama kali Rasulullah SAW adalah mengingatkan mereka bahwa akan ada hari kebangkitan. Segala kezaliman dan juga kebaikan yang dilakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya. Nah, sudah tahu surah Makkiyah. Kira-kira ikhwan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, ketika kita tahu amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Kira-kira menurut teman-teman di sini surah An-Naba amma yatasaalun, kira-kira surahnya Makkiyah atau Madaniyah? Nah, karena sudah tahu tadi Makkiyah, coba sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri tekstualnya tadi. Ada apanya di situ? Hah? Betul, karena An-Naba di sini membahas tentang hari kiamat. Oke, satu. Lagi fisiknya kelihatan sekali. Ya, pendek, boleh. Betul, ini pendek sekali. Anin naba'il azim, dipotong. Wal jibala autada. Kemudian ada kata apa? Kalla. Maka para ulama, meskipun mereka berselisih mengatakan surah An-Naba itu apakah Madaniyah atau Makkiyah, maka kalau kita lihat dari tekstualnya lebih dekat kepada Makkiyah. Dan nanti kita bahas. Selanjutnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, masih cukup 5 menit. Ciri-ciri surah Madaniyah. Ciri-ciri surah Madaniyah. Dan nanti kita bahas. Ternyata ketika kita dapati ciri-cirinya sudah sesuai Makkiyah, ciri-cirinya sudah sesuai Madaniyah. Loh kok bukan Makkiyah? Loh kok bukan Madaniyah? Nanti kita bahas. Alasannya apa lagi? Pasti akan ada alasan tentunya. Untuk surah Madaniyah juga memiliki ciri-ciri khusus. Ada karakteristiknya. Yang pertama kebalikannya. Berarti surahnya pasti akan apa? Panjang-panjang. Sudah? Kemudian yang kedua, ada perintah berjihad. Karena jihad
tidak pernah disyariatkan kecuali ketika Rasulullah SAW hijrah. Karena perang pertama kali pun perang apa? Badar. Dilakukan Rasulullah di mana? Madinah. Apakah di Mekah ada perang? Enggak, Rasulullah nggak pernah melakukan peperangan sama sekali. Kemudian yang selanjutnya, apabila disebutkan orang-orang munafik. Karena orang munafik hanya ada di mana? Di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya. Kemudian apabila di situ disinggung orang-orang Yahudi. Kalau ayat tersebut kok menyinggung, menyebutkan orang-orang Yahudi, berarti dipastikan itu adalah surah apa? Madaniyah. Kenapa? Karena nggak ada orang Yahudi di mana? Di Mekah. Yahudi adanya cuma di Madinah. Jadi nggak mungkin ada cerita tentang Yahudi saat Rasulullah berada di Madinah. Apa gunanya? Begitu. Tidak ada gunanya. Karena Al-Quran ketika turun, ikhwan Allah SWT, pasti saat itu dirasakan oleh kaum muslimin. Ada tujuannya. Kemudian yang selanjutnya, terdapat syariat dan juga hukum-hukum yang disebutkan di ayat atau surah tersebut. Karena saat Rasulullah SAW beliau berada di kota Makkah, tidak ada syariat apapun, bahkan syariat yang ada saat itu hanya perintah untuk melaksanakan apa? Salat. Dan tidak ada syariat apapun. Puasa belum ada. Zakat apalagi. Haji juga tidak. Umrah juga tidak ada. Tidak ada sama sekali, kecuali saat Rasulullah berada di mana? Di Madinah. Syariat dan hukum-hukum kemudian diturunkan. Waris, jual beli, itu baru ada. Sudah tahu ciri-cirinya ya? Insya Allah ya. Oke. Sembari nanti kita berjalan, kita akan ketemu lagi satu persatu insya Allah. Selanjutnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Ini salah satu hal konyol yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu lucu. Mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, mereka percaya. Selama ini kita dulu belajar ski. Yang pernah di madrasah, ski. Kalau sekarang nggak tahu namanya apa? Masih ski atau apa? Ada yang tahu yang anaknya sekolah di madrasah? Sejarah itu namanya apa? Tarikh. Sejarah Islam kan? Yang nggak tahu, kalau dulu sejarah kebudayaan Islam. Ski, itu SKI. Sekarang nggak tahu namanya apa ya. Mindset yang dibuat dulu ketika kita belajar, seakan-akan orang kafir Quraisy itu tidak mengenal Allah SWT. Mereka hanya menjadi paganisme, menyembah berhala, dan nggak kenal dengan Allah SWT. Padahal kalau kita baca ayat-ayat Allah SWT yang menceritakan orang-orang kafir Quraisy, mereka kenal dengan Allah SWT. Salah satunya ketika Allah SWT menyebutkan banyak sekali dalam firman-Nya. Bagaimana ketika Allah mengkisahkan, mengajak mereka untuk berfikir. Allah SWT menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Coba tanyakan ke kafir-kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Habis waktunya. Maka mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menjadikan matahari dan bulan itu beredar pada tempatnya? Mereka mengatakan Allah. Mereka sudah tahu dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Paham sekali. Bahkan bapaknya Rasulullah SAW namanya siapa? Siapa? Abdullah. Hamba Allah. Berarti mereka kenal dengan siapa? Dengan Allah. Paham mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan, mereka itu tidak bisa membedakan kapan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas tanpa ada kesyirikan. Itu saja yang membedakan. Jadi mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tetap beribadah kepada berhalanya. Ketika ditanya kenapa mereka melakukan hal tersebut, mereka mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya itu cuma sekedar menjadikan mereka berhala itu sebagai perantara. Nah, maka di sini satu hal yang lucu. Para ulama mengatakan ini satu hal yang lucu yang ada pada diri orang-orang kafir Quraisy. Mereka lo mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala itu Rabb mereka. Tapi ternyata mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu kalau menciptakan itu tentu akan lebih sukar daripada sekedar membangkitkan. Misal teman-teman yang bukan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya,
teman-teman di sini siapa yang bisa bikin alat kecil aja, traktor sendiri? Atau bisanya kalau di sini servis saja, nerimanya, yang maintenance, bisa nggak suruh bikin sendiri? Bisa nggak kira-kira? Lebih susah mana? Misal contoh, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, barangnya rusak, kemudian di repair lagi, maintenance kan lagi. Dengan dia disuruh bikin baru, kira-kira susah mana? Yakin? Yakin ya jemaah ya? Seperti itu harusnya. Allah SWT menciptakan itu tentu akan lebih sukar harusnya. Dan membangkitkan itu pasti akan lebih apa? Lebih mudah. Orang memang sebelumnya sudah ada, kemudian rusak, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah SWT, harusnya mudah, kan begitu. Nah, ini satu hal yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu, mereka percaya dengan Allah SWT, mereka diciptakan oleh Allah SWT, pas sudah mati, ternyata Allah kok nggak mampu untuk membangkitkan mereka. Ini yang jadi permasalahan. Sudah cukup? Cukup, insya Allah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah, jamaah Allah